Siapa sebenarnya kalian? Apa hubungannya dengan kakek? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang pemuda miskin yatim piatu bernama Dani, yang sehari-hari memulung barang bekas untuk bertahan hidup, tiba-tiba menemukan seorang kakek bisu dan renta di tumpukan sampah pinggir rel. Dengan hati tulus, Dani merawatnya, memberi makan, bahkan mengganti bajunya. Namun siapa sangka, hanya seminggu kemudian, puluhan pria berjas dan mobil mewah berhenti di depan rumah reyotnya, dan semuanya membungkuk hormat di hadapan kakek itu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mentari baru saja menembus kabut tipis pagi itu. Udara lembab menempel di kulit, bercampur dengan bau sampah yang tak pernah benar-benar hilang dari kawasan dekat rel. Disitulah Dani tinggal, seorang pemuda berusia 27 tahun, yatim piatu sejak kecil. Rumahnya bukan rumah sungguhan. Hanya gubuk reot dari papan bekas dan potongan seng berkarat yang disatukan seadanya. Angin pagi dengan mudah masuk lewat celah-celah dinding, membawa aroma sisa makanan yang dibuang orang-orang kota. Dani duduk di ranjang tipis yang sudah tidak lagi empuk. Suara berderi terdengar setiap kali ia menggeser tubuh. Matanya sayu, tapi wajahnya tidak pernah kehilangan kesabaran. Ia meraih piring email terkelupas di atas meja kayu kecil. Di dalamnya hanya ada nasi putih sisa semalam, dingin dan keras. Ia membuka toples kecil berisi garam, menaburkan sejumput ke atas nasi itu, lalu menyuapkan perlahan. Setiap suapan ia telan dengan doa. Ya Allah, cukupkan untuk hari ini, bisiknya lirih. Hidup Dani memang seperti itu. Makan seadanya, minum seadanya, tidur di kasur keras. Tapi di balik semua kekurangan itu, ia tetap punya hati yang lapang. Ia tidak pernah mengeluh meski dunia seolah menutup pintu untuknya. Tidak tamat sekolah membuatnya sulit mencari pekerjaan. Tak ada tempat yang mau menerima. Tak ada pabrik yang mau membuka lowongan untuknya. Akhirnya, jalan yang tersisa hanyalah memulung, mengais sisa yang dibuang orang lain. Setelah selesai makan, Dani meraih karung goni yang sudah ia tambal di banyak bagian dengan benang hitam. Karung itu sahabat setianya. Di dalamnya ada beberapa botol plastik, kardus bekas, dan potongan kaleng, hasil dari kemarin sore. Ia menggantungkan karung di bahunya, lalu menenggak sedikit air dari botol plastik yang ia simpan. Air itu hanya tinggal setengah, dan harus cukup sampai siang. Pagi itu, ia keluar rumah, mengunci pintu reot dengan gembok kecil yang lebih pantas disebut hiasan daripada pelindung. Langkah kakinya menembus jalan setapak penuh tanah becek yang berakhir di area tempat sampah umum. Suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan, sementara di kejauhan, raungan kereta mulai mendekat. Bagi Dani, suara itu bukan gangguan. Justru sudah seperti jam weker yang memberi tanda bahwa harinya harus dimulai. Di sepanjang jalan, beberapa orang menatapnya dengan wajah datar. Ada juga yang memicingkan mata, seakan jijik melihat karung lusuh di bahunya. Dani menunduk, melanjutkan langkah tanpa menanggapi. Hatinya sudah terbiasa. Ia tahu, harga diri bukan ditentukan dari pekerjaan atau penampilan. Harga diri baginya adalah ketika ia masih bisa makan dari keringat sendiri, bukan meminta atau merampas dari orang lain. Sesampainya di dekat tong sampah besar, Dani mulai bekerja. Ia memilah satu persatu. Botol bening masuk ke dalam karung, kardus kering ia tumpuk rapi, sementara plastik tipis ia ikat menjadi gulungan. Gerakannya cekatan, karena sudah bertahun-tahun terbiasa. Tangannya tidak jijik lagi pada bau busuk. Matanya jeli melihat mana yang masih bisa dijual. Matahari perlahan naik. Panasnya mulai membakar kulit, membuat keringat menetes dari keningnya.
Dani mengusap dengan punggung tangan, lalu duduk sebentar di pinggir rel. Ia menenggak lagi sedikit air, menyisakan beberapa teguk untuk nanti. Ia menghela napas panjang, memandang rel panjang yang seakan tak berujung. Di atasnya, kereta melintas cepat, menimbulkan angin kencang yang menggoyangkan rambutnya. Setelah suara kereta menghilang, Dani bangkit lagi. Ia menelusuri pinggiran rel, tempat di mana orang kadang membuang barang-barang bekas. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi beberapa kantong plastik hitam. Ia menunduk, mengais, mengambil selembar kardus tebal. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Awalnya ia mengira itu hanyalah kain kotor. Namun setelah diperhatikan, bentuk itu terlalu besar untuk kain. Ada tubuh, tergeletak di antara tumpukan sampah. Rambut putih kusut menutupi sebagian wajahnya. Kemeja yang dipakainya robek dan penuh debu. Tangannya gemetar lemah. Dadanya naik turun sangat tipis. Dani tercekat. Langkahnya membeku. Jantungnya berdegup kencang. Seakan baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Sepi. Tidak ada siapapun. Jalan setapak lengang. Tak terdengar suara orang mencari atau berteriak kehilangan. Hanya suara angin yang mendesir pelan di sela ilalang. Pelan-pelan Dani mendekat. Ia jongkok, mencoba memastikan. Wajah keriput itu tertutup debu. Bibirnya kering, matanya terpejam rapat. Dani mendekatkan tangannya ke hidung lelaki tua itu. Ia menunggu beberapa detik yang terasa sangat panjang. Hingga akhirnya ia merasakan embusan tipis. Ya, lelaki itu masih hidup. Ya Allah, gumam Dani lega. Tanpa pikir panjang, ia meraih botol airnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat kepala lelaki itu, menuangkan sedikit air ke bibirnya yang pecah-pecah. Beberapa tetes jatuh ke dagu, membuat debu larut. Lalu perlahan air masuk ke mulutnya. Lelaki tua itu menelan dengan susah payah. Pelan-pelan, Pak, bisik Dani, meski tahu lelaki itu mungkin tidak bisa mendengar jelas. Setelah beberapa teguk, botol itu kosong. Dani menatapnya dengan rasa tak berdaya. Bekalnya sudah habis, sementara ia sendiri nanti akan kehausan. Tapi ia tidak menyesal. Ia tahu, air itu lebih berarti bagi lelaki tua di hadapannya. Lelaki itu masih terdiam. Tidak sepatah kata pun keluar. Tubuhnya masih gemetar, meski sedikit lebih tenang. Dani bingung. Haruskah ia meninggalkannya untuk mencari bantuan? Tapi siapa yang akan peduli? Tempat ini jauh dari keramaian, dan orang-orang biasanya malas urusan dengan hal seperti ini. Dani menatap karung di bahunya. Itulah satu-satunya hasil kerja yang bisa ia tukar dengan uang sore nanti. Tapi melihat tubuh tua yang ringkih itu, hatinya teriris. Ia menghela napas panjang. Pak, Bapak kelihatan sangat lapar. Mau ikut saya ke rumah, ucapnya lirih. Masih tidak ada jawaban. Dengan tekad bulat, Dani bersiap menggendong lelaki itu. Ia menurunkan karungnya, mengikat kuat, lalu menyelipkannya di tangan kiri. Dengan tangan kanan, ia memeluk tubuh tua itu dari bawah ketiak, mengangkatnya pelan-pelan ke punggung. Berat, sangat berat. Keringat langsung mengucur deras. Namun Dani menggertakkan gigi, memaksakan langkah. Di atas punggungnya, lelaki tua itu diam saja. Hanya dada yang naik turun lemah. Dani berjalan terseok, menahan napas, tapi tidak berhenti. Ia tahu, kalau ia berhenti, lelaki itu mungkin tak akan selamat. Angin siang menerpa wajahnya. Suara kereta kembali meraung, membuat tanah bergetar. Tapi kali ini Dani tidak takut. Ia menunduk, melindungi tubuh tua itu dengan pelukan tangannya, lalu terus berjalan. Langkah demi langkah, ia membawa lelaki itu menjauh dari rel. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu siapa lelaki itu. Tidak tahu dari mana datangnya. Tidak tahu mengapa bisa tergeletak di sana. Tapi satu hal yang ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Peluh bercucuran dari kening Dani saat ia menahan beban di punggungnya. Lelaki tua yang ia temukan di pinggiran rel itu begitu ringan sekaligus berat. Ringan karena tubuhnya kurus, tulangnya menonjol,
seakan bisa patah bila terlalu keras digenggam. Tapi juga berat karena usia dan kelemahan membuat tubuh itu sulit diatur, membuat langkah Dani terhuyung-huyung. Di tangan kirinya, Dani masih mencengkeram karung goni lusuh berisi botol plastik dan kaleng bekas. Itulah harta satu-satunya yang harus ia bawa pulang. Keringat mengalir deras, membasahi kaos abu-abu yang sudah kusam. Nafasnya memburu, dada naik turun cepat. Namun kakinya tidak berhenti. Ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan lelaki tua itu hanyalah dengan membawanya pulang. "Bertahanlah, Pak," gumamnya pelan. "Rumah saya memang sederhana, tapi setidaknya ada atap, ada kasur, lebih baik daripada di sini." Jalan setapak yang ia lalui tidaklah mudah. Ada bebatuan tajam, lubang kecil berisi air hujan yang tak kering-kering, juga ranting pohon yang berserakan. Sesekali Dani harus berhenti, menurunkan kakinya dengan hati-hati agar tidak terpleset. Tubuh tua di punggungnya terlalu rapuh untuk terhempas ke tanah. Di setiap langkah, Dani merasa ada suara batin yang berbisik. Mengapa lelaki ini bisa sampai di sini? Mengapa seorang kakek setua ini dibiarkan tergeletak sendirian? Tapi ia segera menepis pertanyaan itu. Saat ini yang terpenting bukanlah mencari jawaban, melainkan memastikan lelaki itu selamat sampai rumahnya. Setelah perjalanan yang terasa panjang, akhirnya Dani sampai di depan gubuk reotnya. Rumah itu berdiri di sudut sempit, dikelilingi pagar kawat berkarat. Ia membuka gembok kecil dengan susah payah, mendorong pintu kayu yang berderit pelan, lalu masuk. Udara pengap langsung menyeruak. Gubuk itu kecil, hanya ada satu ranjang tipis, sebuah meja kayu tua, dan kompor minyak di sudut ruangan. Atap seng menyalurkan panas matahari, membuat ruangan terasa seperti tungku. Dani menurunkan lelaki tua itu perlahan di atas ranjang tipisnya. Ia berjongkok, memegangi bahu kakek agar tidak terjatuh. "Pak, istirahat dulu. Saya akan carikan sesuatu untuk Bapak pakai," ucap Dani sambil terengah-engah. Kakek itu masih terdiam. Matanya setengah terpejam, dadanya naik turun pelan. Tidak ada suara, tidak ada ucapan. Dani menghela napas panjang. Ia lalu meraih kain lap dari ember kecil, membasahinya dengan air seadanya, dan mulai mengusap wajah lelaki itu. Debu dan kotoran sedikit demi sedikit hilang, menampakkan keriput yang dalam. Rambut putihnya masih kusut, tapi kini wajahnya terlihat lebih manusiawi, bukan sekadar sosok lusuh di antara tumpukan sampah. Dani melirik ke arah lemari kayu kecil. Di sana tergantung satu-satunya kemeja yang ia punya. Kemeja biru muda kusut tapi masih utuh. Ia menatap lama, menimbang. Itu pakaian terbaik yang ia simpan. Biasa ia pakai saat lebaran atau bila ada undangan hajatan tetangga. Tapi melihat kakek di hadapannya, ia tak tega membiarkan lelaki itu tetap memakai kemeja sobek penuh noda. Dengan hati berat tapi tulus, Dani meraih kemeja itu. Ia membuka kancingnya, lalu perlahan mengganti pakaian kakek. Gerakannya sangat pelan, takut melukai tulang rapuh di tubuh tua itu. Begitu selesai, ia merapikan lipatan kemeja di dada kakek. Walau masih kusut, kemeja itu tampak jauh lebih pantas dipakai dibanding pakaian lama yang sudah compang-camping. "Pak, maaf, cuma ini yang saya punya. Tapi setidaknya lebih baik daripada yang tadi," bisik Dani lirih. Setelah itu, Dani menuju dapur kecilnya. Ia membuka panci yang berisi beberapa potong singkong sisa semalam. Ia menyalakan kompor minyak, menambahkan sedikit air, lalu merebusnya kembali. Bau singkong rebus segera memenuhi ruangan, aroma sederhana yang membuat perutnya sendiri keroncongan. Tapi kali ini ia tidak memikirkan dirinya. Semua singkong itu ia taruh di piring email, lalu disajikan untuk kakek. "Silakan, Pak, cuma singkong rebus, tapi semoga cukup mengganjal perut," ucap Dani sambil mendekatkan piring. Tangan kakek gemetar. Dani dengan sabar menyuapkan potongan pertama. Lelaki itu membuka mulut pelan, mengunyah lambat. Setiap kunyahan seakan menjadi tanda bahwa hidup masih ada dalam dirinya. Dani menatap dengan lega. Hatinya hangat melihat kakek itu akhirnya makan. Hari itu, Dani memutuskan tidak melanjutkan memulung.
Ia hanya mendapat setengah hasil dari biasanya. Karung goni yang ia bawa pulang masih jauh dari penuh. Tapi ia tidak menyesal. Baginya, nyawa seorang manusia jauh lebih berharga dibanding beberapa lembar rupiah tambahan. Sore menjelang. Langit di luar gubuk berubah jingga. Dani duduk bersandar di lantai. Sementara kakek berbaring tenang di ranjang. Ia menatap lelaki itu lama. Hatinya penuh tanda tanya. Siapa kakek ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia ditemukan di tumpukan sampah? Seolah dibuang begitu saja? Namun di balik semua pertanyaan, ada sesuatu yang lain muncul di dada Dani. Perasaan hangat. Ia tidak lagi merasa sendiri. Seumur hidup, ia yatim piatu. Tidak pernah merasakan ada yang menunggu di rumah. Malam ini berbeda. Ada seseorang yang berbaring di ranjangnya. Seseorang yang, meski tidak bicara sepatah kata pun, membuatnya merasa tidak sendirian. Malam turun. Dani membaringkan tubuh di lantai, beralaskan tikar tipis. Ia menarik napas panjang, mendengarkan suara napas kakek yang teratur di sampingnya. Itu suara paling indah malam itu. Lebih indah dari gemuruh kereta yang lewat. Lebih indah dari jangkrik di luar rumah. Sebelum menutup mata, Dani berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah. Malam ini saya tidak merasa sendiri lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dani tidur dengan hati tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia tahu satu hal, hidupnya baru saja berubah. Matahari pagi menyelinap lewat celah-celah seng yang bolong di atap rumah reot itu. Cahaya hangat menimpa wajah Dani yang masih berbaring di lantai beralaskan tikar tipis. Ia terbangun karena suara ayam tetangga dan deru kereta pagi yang melintas di rel tak jauh dari rumahnya. Tubuhnya pegal. Namun hatinya terasa ringan. Ia menoleh ke ranjang, melihat kakek tua itu masih terbaring. Wajah keriputnya tenang, napasnya teratur. Kemeja biru kusut yang kemarin Dani pakaikan masih melekat di tubuh renta itu. Dengan dada naik turun, ada rasa syukur di dada Dani. Alhamdulillah, masih hidup. Gumamnya lirih, meski ia segera meralat dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Pagi itu Dani tidak langsung keluar memulung. Ia lebih dulu menyiapkan sesuatu untuk kakek. Dari dapurnya yang sederhana, ia mengambil segenggam beras yang tersisa di kaleng berkarat. Ia mencuci beras itu, menyalakan kompor minyak yang hampir kehabisan bahan bakar, lalu memasaknya dengan sayur bayam seadanya yang kemarin ia dapat dari kebun. Uap nasi mengepul, memenuhi ruangan sempit itu dengan aroma sederhana. Sambil menunggu nasi matang, Dani duduk di lantai dekat ranjang. Ia memandang kakek yang masih diam, lalu berbicara pelan, seperti sedang bercerita pada dirinya sendiri. Pak, hari ini saya harus memulung lagi. Nanti hasilnya buat makan kita berdua. Saya nggak tahu bisa dapat banyak atau tidak, tapi mudah-mudahan cukup. Tentu saja, kakek itu tidak menjawab. Sejak hari pertama, tak sekalipun ada kata keluar dari mulutnya. Dani hanya menatap, seolah berharap lelaki tua itu mengangguk atau memberi isyarat. Tapi yang ia terima hanyalah diam. Diam yang panjang, kadang membuat hati Dani terasa sepi. Namun entah mengapa, sepi itu lebih hangat daripada kesepian yang dulu ia rasakan saat sendirian. Setelah nasi matang, Dani menaruhnya di piring bersama sayur bayam rebus yang dia beri garam. Ia menyuapkan perlahan ke mulut kakek. Lelaki tua itu membuka mulut kecil, mengunyah pelan. Dani tersenyum tipis. Nah, begitu. Biar ada tenaga, ya. Usai sarapan sederhana itu, Dani bersiap keluar. Ia meraih karung goni, mengikat ujungnya, lalu menaruh sebotol air di meja kecil. Ia mendekat ke ranjang. Pak, saya pergi sebentar. Di meja ada air dan nasi. Jangan khawatir. Saya pulang siang nanti buat lihat keadaan Bapak. Ucapnya pelan. Kakek itu hanya menatap kosong ke arah dinding, tanpa ekspresi. Dani menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Hari itu, langkah Dani lebih cepat dari biasanya. Ia menelusuri pinggiran jalan, memungut botol, kaleng, dan kardus. Namun pikirannya setengah tertinggal di rumah. Ia cemas.
membayangkan apa yang terjadi bila kakek itu tiba-tiba jatuh atau keluar rumah. Setiap kali ia membungkuk mengambil botol, wajah kakek muncul dalam pikirannya. Menjelang siang, ia memutuskan pulang sebentar. Panas matahari membakar kulitnya, tapi Dani tak peduli. Ia buru-buru membuka pintu rumahnya. Di dalam, ia mendapati kakek masih berbaring. Air di botol sudah berkurang sedikit. Dani lega. Ia duduk sebentar, menyuapkan potongan ubi rebus yang ia beli dari hasil pagi tadi. Kakek itu makan dengan lahap meski tetap tanpa suara. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Dani kembali memulung hingga sore. Hasilnya tidak banyak. Karungnya hanya setengah penuh, tapi cukup untuk menukar beberapa lembar uang. Uang itu ia belikan beras, garam, dan sepotong ikan asin kecil. Saat pulang, senja sudah tiba. Langit jingga menyelimuti gubuk kecil itu. Malamnya, setelah makan, Dani duduk di samping ranjang. Ia bercerita pada kakek, meski tahu mungkin lelaki tua itu tak mendengar. "Pak, tadi di lapak pengepul ada orang buang kardus besar. Untung saya cepat. Jadi dapat duluan sebelum dipungut orang lain. Lucu, ya, sampai rebutan barang bekas. Tapi namanya juga hidup. Yang penting bisa buat beli makan." Ia tertawa kecil, menertawakan dirinya sendiri. Saat itulah sesuatu terjadi. Lelaki tua di ranjang itu, yang selama ini hanya diam, tiba-tiba menoleh perlahan. Matanya sayu, namun di bibirnya muncul garis tipis, sebuah senyum samar. Dani tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap tak percaya. "Pak, Bapak, senyum." Suaranya bergetar. Senyum itu memang tidak lebar, hanya sekilas. Namun bagi Dani, itu lebih berharga daripada emas. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya, malu pada dirinya sendiri. "Ya Allah, terima kasih," bisiknya. Malam itu berbeda. Senyum kecil itu membuat Dani merasa seperti memiliki keluarga. Selama ini ia tak pernah tahu rasanya ada orang yang menunggu kepulangannya. Tak pernah tahu rasanya ada seseorang yang duduk di rumah, menanti ia bercerita. Tapi kini, meski hanya sebuah senyum, hatinya penuh haru. Dani merebahkan diri di tikar. Matanya menatap atap seng yang bolong, tempat cahaya bulan menyelinap. Suara jangkrik terdengar jelas di luar. Tapi di telinganya, yang paling indah hanyalah ingatan tentang senyum samar di bibir kakek itu. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, Dani berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan meninggalkan lelaki tua itu. Apapun yang terjadi, ia akan merawatnya. Ia tidak tahu, janji sederhana itu kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari ketujuh sejak Dani menemukan kakek di pinggir rel. Seminggu penuh, kehidupannya berubah. Tidak ada lagi kesepian di rumah reot itu. Setiap pagi Dani memulung seperti biasa. Tapi kini ada alasan lebih kuat untuk pulang. Ada seseorang yang menunggunya, meski hanya berdiam di ranjang tanpa banyak kata. Kakek itu masih belum bicara. Namun dari tatapan matanya, dari genggaman tangannya yang sesekali menahan lengan Dani ketika ia hendak berangkat, ada rasa yang sulit dijelaskan. Dani, seorang yatim piatu yang tak pernah merasakan kasih keluarga, mendadak merasa hidupnya punya makna. Siang itu, Dani pulang sebentar seperti biasa untuk mengecek keadaan kakek dan makan siang sederhana bersama. Ia membawa sebungkus nasi dengan sayur lodeh sisa semalam dari warung, serta 2 potong tempe kecil. Bau tempe goreng masih tercium samar, meski sudah dingin. Dani menaruhnya di piring email, lalu duduk di samping ranjang. "Pak, ayo makan bareng," katanya sambil menyuapkan sendok pertama. Kakek itu menatap, lalu perlahan membuka mulut. Dani ikut makan. Mereka berdua makan dalam diam, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berdecit di sudut rumah. Habis makan, Dani meneguk air dan hendak bersiap kembali memulung. Namun tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar. Suara deru mesin, berat, halus, dan tidak biasa. Dani terdiam. Matanya menatap pintu reot yang terbuka sedikit, membiarkan sinar matahari masuk. Deru itu semakin dekat,
lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Tanah bergetar pelan, debu beterbangan. Dari celah pintu, Dani melihat bayangan besar. Ia segera berdiri, berjalan keluar. Dan saat itu juga matanya membelalak. 3 mobil berhenti berjejer di depan rumah reyotnya. 2 di antaranya mobil besar yang biasa dipakai untuk mengangkut banyak orang. Cat hitamnya mengilap. Kaca jendelanya gelap pekat. Di antara keduanya, ada 1 mobil paling mewah, berkilau di bawah terik matahari. Ukurannya lebih rendah, desainnya elegan. Terlihat sangat asing di kampung sederhana itu. Pintu-pintu mobil terbuka serempak. Dari sana turun puluhan pria berjas hitam rapi. Tubuh mereka tegap, langkahnya seragam. Wajah-wajah keras, rahang tegas, mata tajam. Semua bergerak cepat menuju halaman kecil di depan rumah Dani. Tanpa aba-aba, mereka membungkuk 90 derajat, memberi hormat. Dani terpaku. Karung goni di sudut rumah hampir terjatuh karena kaget. Ia menoleh ke dalam, melihat kakek itu yang masih duduk di ranjang. Lalu ia kembali memandang puluhan pria berjas yang membungkuk di hadapannya. Hatinya bergetar. Untuk siapa mereka melakukan ini? Untukku? Tidak mungkin. Untuk kakek itu? Napas Dani tercekat. Ia spontan berdiri di depan pintu, menutupi pandangan ke arah kakek. Tangannya gemetar tapi ia mencoba tegar. "Ada apa ini?" ucapnya lirih. Suaranya hampir hilang tertelan deru mesin yang baru saja padam. Para pria itu tidak menjawab. Mereka tetap menunduk, kaku, seakan sedang menghormati raja. Lalu, dari mobil paling depan, pintu perlahan terbuka. Dari dalam keluar seorang perempuan muda. Langkahnya mantap, seakan tanah menjadi miliknya. Ia mengenakan jeans sobek di lutut, jaket kulit hitam yang menempel pas di tubuhnya, sepatu hitam mengkilap, dan kacamata gelap yang menutupi matanya. Rambut panjang bergelombang jatuh di bahu, berkilau terkena matahari. Wajahnya dingin, ekspresi sulit ditebak. Semua pria berjas itu menyingkir memberi jalan. Perempuan itu melangkah maju, langsung menuju ke arah Dani. Jantung Dani berdegup kencang. Kakinya mundur setapak demi setapak. Hingga akhirnya perempuan itu melewatinya begitu saja, masuk ke dalam rumah reot itu. Dani terdiam. Matanya mengikuti. Ia ingin menahan, tapi suara dalam hatinya berteriak agar ia melihat dulu apa yang akan terjadi. Perempuan itu berhenti di depan ranjang. Ia melepas kacamatanya. Dan saat itu, semua orang bisa melihat. Matanya bergetar, berkaca-kaca. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menunduk dalam, membungkuk hormat di depan kakek yang duduk lemah di ranjang. Lalu, dengan gerakan pelan, ia meraih tubuh renta itu dan memeluknya erat. "Eyang," bisiknya, suara tercekat. Dani terkejut. Hatinya gemetar. Ia menatap, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua pria berjas di luar sana tetap menunduk, tak berani mengangkat kepala. Kakek itu, yang selama seminggu hanya diam, tiba-tiba menggerakkan tangannya. Pelan, tapi jelas. Tangannya terangkat, membalas pelukan perempuan itu. Mata tuanya berkaca-kaca. Dani terhenyak. Untuk pertama kalinya ia melihat reaksi sejelas itu dari sang kakek. Tubuh Dani lemas. Ia berdiri di samping ranjang, seakan melindungi, tapi juga bingung harus berbuat apa. Pertanyaan menumpuk di kepalanya. Siapa sebenarnya kakek ini? Mengapa orang-orang kaya datang membungkuk padanya? Mengapa perempuan itu memanggilnya Eyang? Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara napas tertahan dan detak jantung Dani yang terdengar keras di telinganya. Ia tidak tahu. Semua yang ia lihat barusan hanyalah awal dari rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suasana di rumah reot itu masih mencekam. Puluhan pria berjas di luar tetap menunduk. Tak ada yang berani bergerak. Di dalam, Dani berdiri kaku di samping ranjang, menyaksikan bagaimana perempuan muda berjaket kulit itu memeluk kakek dengan air mata menetes. "Eyang baik-baik saja." Suara lirihnya masih terdengar jelas. Dani menatap, bingung. Ia ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya keluh. Bayangan selama seminggu terakhir berputar di kepalanya.
Sosok kakek yang ia temukan di tumpukan sampah, tubuh renta yang ia gendong, wajah lemah yang hanya bisa diam. Semua terasa kontras dengan penghormatan besar-besaran di depan matanya. Kakek itu, yang seminggu penuh hanya membisu, kali ini bereaksi. Tangannya yang keriput bergerak pelan, membalas pelukan wanita itu. Di sudut matanya ada air yang jatuh. Dani merasakan jantungnya bergetar hebat. Perempuan itu melepaskan pelukan, lalu berbalik menatap Dani. Sorot matanya tajam, dingin, penuh kuasa. "Kamu yang merawat Eyang selama ini?" tanyanya tegas. Dani terperanjat. Suara perempuan itu membuatnya gugup. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Saya menemukannya di pinggir rel, seminggu lalu. Saya hanya ingin menolong." Perempuan itu menarik napas panjang, lalu mendekat. Ia menatap Dani dari ujung kaki hingga kepala, seolah menilai siapa sebenarnya pemuda miskin yang berdiri di hadapannya. "Namamu siapa?" "Dani," jawabnya pelan. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia menoleh pada kakek, lalu membisikkan sesuatu. Dani tidak mendengar jelas, tapi ia melihat kakek itu mengangguk pelan. Selanjutnya, dengan penuh hormat, wanita itu menggandeng tangan kakek, berniat membawanya keluar menuju mobil. Dani berdiri kaku, membiarkan. Dalam hatinya, ia berkata, "Sudah waktunya Eyang ini kembali kepada keluarganya. Tugas saya selesai." Ia menunduk, menyingkir memberi jalan. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Saat kakek itu digandeng oleh cucunya, tangan keriputnya justru terulur, meraih tangan Dani. Genggamannya erat, sangat erat, seolah tidak ingin melepaskan. Dani terkejut. "Kek," ucapnya pelan, berusaha melepaskan. "Kakek sudah bertemu keluarga. Sekarang saatnya pulang. Rumah saya, di sini. Saya di sini saja." Tapi kakek itu menggeleng lemah. Matanya menatap Dani dengan sorot yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ada harap, ada rasa takut kehilangan. Genggaman itu semakin kuat, membuat Dani sulit mengelak. "Kek, jangan. Saya cuma pemulung. Tempat saya bukan di sana." Dani mencoba memberi pengertian. Ia menoleh pada perempuan itu, berharap ia membujuk kakek. Namun perempuan itu justru menatap tajam, wajahnya setengah sinis. "Kalau Eyang sudah memilih, ikut saja. Tinggalkan rumah reot ini. Kau tak punya apa-apa untuk dipertahankan, kan?" Kata-kata itu menusuk hati Dani. Dadanya terasa perih. Enak saja rumah reot. Rumah ini memang bukan apa-apa di mata orang kaya. Tapi bagi Dani, di sanalah ia hidup, di sanalah semua kenangan kecilnya tersimpan. Ia menunduk, menahan perasaan. Kakek itu tidak peduli. Ia terus menggenggam tangan Dani, bahkan mencoba menyeretnya pelan ke arah pintu. Dani terpaku, bingung. Puluhan pria berjas di luar masih menunduk, seolah semua ini adalah hal biasa. "Ayo," suara perempuan itu tegas. "Eyang sudah nyaman denganmu. Kalau dia mau kau ikut, maka ikutlah. Jangan banyak alasan." Dani menghela napas panjang. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ia tidak pantas berada di tengah orang-orang kaya seperti mereka. Namun tatapan kakek membuatnya goyah. Tatapan itu bukan sekadar permintaan. Itu tatapan seseorang yang takut kehilangan orang terakhir yang ia percaya. Akhirnya Dani pasrah. Ia membiarkan kakek menggandengnya keluar rumah. Puluhan pria berjas langsung menegakkan tubuh, memberi hormat. Perempuan itu berjalan di depan, membuka jalan menuju mobil paling mewah. Dani menoleh sekali lagi pada rumah reotnya. Gubuk kecil itu berdiri diam, kusam, rapuh, tapi penuh kenangan. Ada rasa sakit di hatinya ketika perempuan tadi menyebutnya rumah reot. Tapi ia tak bisa melawan. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan tubuhnya digandeng masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh kulit. Kursi empuk terasa asing, terlalu mewah bagi tubuh yang biasa duduk di bangku kayu reot. Dani menatap keluar jendela, melihat rumah kecilnya semakin menjauh. Di sampingnya, kakek menggenggam tangannya erat,
seakan tak mau lepas. Dani menghela napas. Hatinya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya kakek ini? Mengapa orang-orang kaya memberi hormat padanya? Dan, mengapa aku harus ikut terseret dalam semua ini? Mobil melaju pelan meninggalkan gang sempit itu. Dan Dani, tanpa sadar, baru saja melangkah ke dalam dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia yang akan membuka rahasia besar, sekaligus menguji ketulusan hatinya. Mobil hitam itu melaju dengan tenang, meninggalkan jalan sempit dan rumah Dani yang semakin mengecil di kejauhan. Di dalam, Dani duduk kaku. Punggungnya menempel pada kursi empuk berlapis kulit, tapi tubuhnya terasa asing. Tangannya masih digenggam erat oleh kakek, seolah lelaki tua itu takut Dani akan menghilang jika dilepas. Udara dingin dari pendingin mobil menyapu wajahnya, membuat kulitnya yang terbiasa panas dan debu jalanan terasa kaget. Dani menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang mulai muncul ketika mobil memasuki jalan besar. Suara klakson dan riuh kendaraan di luar terdengar samar, tertutup rapat oleh kedap suara mobil mewah itu. Perempuan berjaket kulit yang tadi menjemput kakek duduk di hadapan Dani. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya serius, seakan sedang menyusun banyak hal di kepalanya. Sesekali matanya melirik Dani, membuat pemuda itu semakin gugup. "Namamu tadi Dani, kan?" tanyanya tiba-tiba. Dani menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, Mbak." "Umur?" 27. "Pekerjaan?" Dani terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti menamparnya. Ia ingin berkata jujur, tapi suaranya tercekat. Dengan lirih, ia menjawab, "Saya, pemulung." Perempuan itu tidak bereaksi, hanya mengangguk singkat, lalu kembali menatap ke depan. Namun Dani menangkap ada sesuatu di sorot matanya. Entah itu penilaian, entah rasa heran. Dani menggenggam karung goni yang ia bawa, takut bila benda itu diremehkan. Baginya, karung itu adalah saksi hidup, bagian dari dirinya. Perjalanan terasa panjang. Dani tidak tahu kemana mereka pergi. Hatinya berdebar, campuran antara takut, penasaran, dan bingung. Di sampingnya, kakek masih diam, tapi genggamannya tak pernah longgar. Sesekali kakek menoleh, menatap wajah Dani dengan mata sayu yang membuat pemuda itu luluh. Setelah hampir 1 jam, mobil-mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah jalan lebar yang dijaga ketat. Gerbang besi hitam setinggi 4 meter terbuka perlahan. Di baliknya terbentang halaman luas dengan pepohonan rapi, taman bunga, dan air mancur menjulang di tengah. Rumah besar berdiri megah. Dindingnya putih bersih, jendela tinggi berlapis kaca bening, atapnya menjulang elegan. Dani tertegun. Mulutnya hampir terbuka. Belum pernah seumur hidup ia melihat rumah sebesar itu, kecuali di televisi yang sering ia tonton dari warung kopi. Rumah itu bukan lagi rumah, melainkan istana. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu-pintu mobil lain juga terbuka serempak. Puluhan pria berjas turun, kembali membungkuk hormat. Pintu mobil Dani dibuka dari luar. Cahaya matahari sore langsung menerpa, menyilaukan. Perempuan berjaket kulit turun lebih dulu, lalu menoleh. "Ayo, Eyang. Ayo, Dani," ucapnya tegas. Kakek turun dengan hati-hati, masih menggandeng Dani. Begitu kaki mereka menyentuh lantai marmer halaman, beberapa orang perempuan berusia parubaya berlari kecil keluar dari rumah besar itu. Wajah mereka cemas sekaligus lega. "Bapak," seru salah satunya, langsung memeluk kakek dengan air mata bercucuran. Dani berdiri kaku. Ia baru sadar, perempuan-perempuan itu pasti anak-anak kakek. Tangisan mereka bercampur. Suara haru menggema di halaman luas itu. Beberapa pria berpakaian rapi, yang Dani tebak sebagai menantu, ikut keluar. Wajah mereka serius namun penuh hormat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dani merasa asing. Ia berdiri memeluk karung goni di dadanya, bingung harus apa. Beberapa pasang mata sempat meliriknya, menilai dari ujung kepala sampai kaki. Ada tatapan heran, ada juga tatapan merendahkan. Dani menunduk, malu dengan kaos lusuh dan celana sobek yang ia kenakan.
Namun kakek tidak melepaskan tangannya. Bahkan ketika dipeluk anak-anaknya, kakek tetap menggenggam tangan Dani, seolah menunjukkan bahwa pemuda miskin itu penting baginya. Dani tercekat. Ia merasa hangat sekaligus tertekan. Perempuan berjaket kulit itu lalu berdiri di samping Dani, memperkenalkan dirinya. Namaku Selin. Aku cucunya Eyang. Anak dari putri pertama Eyang. Ia menatap Dani tajam. Dan mulai sekarang, kau tidak bisa pergi begitu saja. Eyang sudah memilihmu ada di sisinya. Dani terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin bertanya, mengapa saya? Siapa sebenarnya Eyang ini? Tapi suaranya hilang. Semua orang di sekitar terlihat sibuk menyambut. Sementara ia merasa seperti tamu tak diundang di istana megah. Rumah besar itu akhirnya menyambut mereka masuk. Pintu kayu raksasa terbuka, memperlihatkan ruangan dalam yang lebih mewah lagi. Lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal bergemerlap, dinding dihiasi lukisan besar berbingkai emas. Udara dingin menyambut, membuat Dani semakin merasa kecil. Ia berjalan pelan, karung goni masih dipelukan, menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Di sampingnya, Selin melangkah mantap, sedangkan kakek masih menempel padanya. Hati Dani penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya kakek yang ia temukan di sampah itu? Mengapa orang kaya, bahkan keluarga sebesar ini, menghormatinya seperti raja? Dan yang lebih membingungkan, mengapa dirinya, seorang pemulung miskin, ditarik masuk dalam lingkaran mereka? Hari itu, Dani sadar, hidupnya yang sederhana sudah tidak akan sama lagi. Ia telah melangkah ke dalam dunia baru yang asing, dunia yang mungkin penuh rahasia, bahaya, dan kejutan besar yang belum ia ketahui. Hari-hari pertama Dani di rumah besar itu terasa seperti mimpi yang tidak masuk akal. Gubuk reot yang selama ini ia tinggali telah berganti dengan kamar luas berlantai marmer. Ranjang empuk dengan spray putih bersih menggantikan tikar tipis dan kasur keras. Lampu kristal menggantung di langit-langit, berkilau saat malam. Bahkan kamar mandi di sudut kamarnya lebih besar daripada seluruh rumahnya dulu. Namun bagi Dani, semua kemewahan itu justru terasa menyesakkan. Ia terbiasa tidur dengan suara jangkrik dan deru kereta. Kini harus tidur dalam keheningan yang asing. Ia terbiasa makan nasi dengan garam atau singkong rebus. Kini disuguhi daging, buah segar, dan sup hangat. Tangannya sering ragu menyentuh sendok perak, takut merusaknya. Hatinya kerap diliputi rasa canggung, karena tatapan orang-orang di rumah itu tidak semuanya ramah. Kakek masih setia menggenggamnya setiap kali ada kesempatan. Walau tubuhnya renta dan lebih sering diam, tatapan mata tua itu selalu mencari Dani. Entah mengapa, Dani merasa ia adalah satu-satunya yang dipercaya oleh kakek. Namun justru itu membuat sebagian orang di rumah besar itu merasa aneh. Suatu sore, ketika Dani berjalan di lorong panjang menuju halaman belakang, ia mendengar bisikan dua perempuan. Itu siapa sebenarnya? Bisik yang satu. Katanya pemulung. Masa iya, pemulung bisa dekat sama bapak? Jawab yang lain. Mungkin ada maksud tersembunyi. Kita harus hati-hati. Dani berhenti di ujung lorong. Dadanya sesak. Ia tidak bermaksud menguping, tapi telinganya jelas mendengar. Ia menunduk, melanjutkan langkah tanpa menoleh. Hatinya sakit. Ia memang hanya pemulung. Ia tidak pernah menginginkan lebih. Mengapa mereka begitu curiga? Malam harinya, saat makan bersama di meja panjang, Dani merasakan kecurigaan itu makin jelas. Anak-anak kakek duduk di sisi kanan dan kiri meja, dengan menantu mereka. Wajah-wajah serius menatapnya, sebagian dingin, sebagian sinis. Hanya Selin, cucu kakek, yang duduk dengan ekspresi datar namun tajam. Apa yang sebenarnya membuat bapak begitu lengket denganmu? Tanya salah satu menantu dengan nada dingin. Dani terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Tangannya berkeringat. Sendok di tangannya bergetar. Ia menoleh ke arah kakek, berharap ada penjelasan. Tapi lelaki tua itu hanya menatapnya dengan mata sayu, seolah ingin berkata, "Jangan takut. Saya hanya menemukannya di pinggir rel," jawab Dani lirih. "Saya rawat seadanya."
Tidak ada maksud apa-apa. Meja makan sunyi. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring terdengar. Dani menunduk, menelan makanan tanpa rasa. Ia tahu dirinya dianggap asing di rumah ini. Keesokan harinya, Selin datang menghampirinya di halaman belakang. Wanita itu mengenakan pakaian olahraga hitam ketat. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya serius. Di belakangnya ada beberapa pria tegap yang tampak seperti pengawal pribadi. Dani, panggil Selin tegas. Mulai hari ini kau ikut latihan bersama kami. Dani terperangah. Latihan? Latihan apa, Mbak? Bela diri. Dani terdiam. Matanya membesar. Ia tak pernah berkelahi, apalagi berlatih bela diri. Selin menatapnya tajam. Kalau kau mau tetap berada di sisi Eyang, kau harus punya kemampuan. Dunia yang kami jalani bukan dunia yang aman. Kau harus bisa melindungi diri sendiri, juga melindungi Eyang. Dani menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi tatapan Selin membuatnya tak berani. Para pria di belakangnya mulai bersiap, berdiri membentuk lingkaran di halaman. Latihan dimulai. Dani disuruh berdiri di hadapan Selin. Wanita itu memberi aba-aba singkat, lalu menyerang ringan. Pukulan pertama hanya mengenai bahu, membuat Dani mundur beberapa langkah. Pukulan kedua membuatnya hampir jatuh. Gunakan kakimu, jangan hanya bertahan, kata Selin tajam. Dani mencoba menendang, tapi gerakannya kaku. Selin dengan mudah menepis dan menjatuhkannya ke tanah. Pria-pria berjas di sekitar tertawa kecil. Sebagian menatap dengan wajah mengejek. Wajah Dani memerah. Ia bangkit lagi, meski tubuhnya sakit. Ia tidak ingin dipermalukan. Ia mencoba sekali lagi, berlari maju, tapi Selin kembali menjatuhkannya dengan cepat. Kali ini tawa terdengar lebih keras. Dani menunduk. Wajahnya panas. Ia merasa rendah, seolah keberadaannya hanya bahan tertawaan. Namun Selin tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Ia menatap Dani yang masih berusaha bangkit. Keringat bercucuran di wajah lusuhnya. Meski kau lemah, aku lihat ada sesuatu pada dirimu, ucap Selin datar. Kau jatuh, tapi tidak menyerah. Ingat itu. Di dunia ini, yang paling penting bukan seberapa sering kau jatuh, tapi seberapa sering kau bangkit setelah berkali-kali jatuh. Dani menatapnya, terengah-engah. Namun hatinya bergetar. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia menggenggam erat tanah dengan tangannya, lalu berdiri lagi meski lututnya gemetar. Kakek yang duduk di kursi roda di tepi halaman menatapnya dengan mata berbinar. Lelaki tua itu tersenyum samar, sesuatu yang jarang sekali ia tunjukkan. Dani merasa sedikit hangat. Hari itu berakhir dengan tubuh penuh lebam, tapi Dani tahu satu hal. Ia sedang ditarik masuk lebih dalam ke dunia asing ini. Dunia yang penuh rahasia, penuh kecurigaan, namun juga penuh teka-teki tentang siapa sebenarnya kakek yang selama ini ia rawat. Dan malamnya, sebelum tidur, Dani berbisik lirih di ranjang empuk yang masih terasa asing. Ya Allah, kuatkan saya. Saya tak tahu harus jadi apa di sini. Tapi saya tahu, saya tidak boleh lari. Malam itu, setelah latihan melelahkan di halaman, Dani kembali ke kamarnya dengan tubuh penuh lebam. Ia merebahkan diri di ranjang empuk, namun hatinya tidak bisa tenang. Pikirannya berputar-putar. Suasana rumah besar ini terlalu asing baginya. Kemewahan yang terlihat di mata justru terasa seperti tirai tebal yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Ia ingat bagaimana tatapan anak-anak kakek kepadanya saat di meja makan, tajam, penuh curiga. Bahkan ada yang terang-terangan memandang rendah. Ia juga ingat bisikan dua perempuan yang ia dengar di lorong, yang menyebutnya pemulung dengan nada meremehkan. Dani menggenggam erat spray putih, menahan perasaan sakit hati. Namun ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Mengapa kakek bisa ditemukan sendirian, di pinggir rel, di antara tumpukan sampah? Keluarga sebesar ini, dengan harta melimpah dan puluhan pengawal, bagaimana mungkin membiarkan seorang lelaki tua renta hilang begitu saja? Sesuatu tidak masuk akal. Keesokan harinya, Dani terbangun lebih awal. Ia duduk di tepi ranjang,
menatap keluar jendela besar kamarnya. Dari sana ia bisa melihat taman luas, dengan jalan setapak dari batu alam yang mengarah ke kolam air mancur. Beberapa pengawal berjalan mondar-mandir. Wajah mereka dingin, tidak pernah tersenyum. Saat Dani melangkah ke ruang makan, ia melihat kakek sudah duduk di kursi roda, didampingi dua perawat. Wajah kakek terlihat lebih segar, meski tetap diam. Dani mendekat, membungkuk pelan. "Selamat pagi, Kek," ucapnya lirih. Mata tua itu menatapnya. Lalu jemarinya yang kurus terulur pelan menggenggam tangan Dani. Genggaman itu erat, hangat, dan seakan berkata tanpa suara, "Jangan tinggalkan aku." Dani tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan hatinya. Namun suasana meja makan tetap kaku. Anak-anak kakek duduk rapi. Menantu-menantu menatap dengan wajah serius. Tidak ada yang benar-benar ramah pada Dani, kecuali Selin yang sesekali melirik dengan tatapan tajam, seakan sedang menguji mentalnya. "Dani," ucap salah satu menantu dengan suara datar, "kau tahu siapa sebenarnya ayah mertua ini?" Pertanyaan itu membuat seluruh meja sunyi. Dani menoleh. Wajahnya bingung. Saya hanya menemukannya di pinggir rel. Saya tidak tahu beliau siapa." Menantu itu menyipitkan mata. "Kau benar-benar tidak tahu, atau berpura-pura tidak tahu?" Jantung Dani berdegup kencang. "Saya tidak tahu, Tuan. Kalaupun tahu, apa gunanya saya berpura-pura? Saya hanya pemulung." Beberapa orang tertawa kecil sinis. Dani menunduk, menahan malu. Kakek tiba-tiba menatap tajam ke arah menantu keduanya itu, meski bibirnya tetap diam. Tatapan itu cukup membuat pria tersebut terdiam. Dani menangkapnya, dan hatinya semakin penasaran. Siapa sebenarnya beliau? Sampai sorot matanya saja bisa membuat orang segan? Hari-hari berikutnya, Dani semakin banyak mengamati. Ia menyadari sesuatu. Tidak semua orang di rumah itu benar-benar peduli pada kakek. Ada yang memperlihatkan kasih sayang, tapi ada pula yang seakan hanya menunggu sesuatu. Dani melihat bagaimana salah satu menantu selalu berbisik dengan wajah penuh intrik. Pandangannya menusuk ke arah kakek dengan tatapan tak enak. Suatu sore, ketika Dani lewat di dekat perpustakaan rumah besar itu, ia mendengar percakapan samar dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Kalau dia terus ada di sini, rencana kita bisa hancur." "Tenang saja. Bapak sudah tua, tidak lama lagi. Yang penting warisan itu segera diatur." Tapi kenapa pemulung itu bisa masuk? Itu membuat keadaan makin rumit. Dani terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia mundur pelan, takut ketahuan. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Kata-kata itu jelas mengisyaratkan ada yang tidak beres. Malam harinya, ia duduk di kamar, memikirkan percakapan itu. Tangannya gemetar memegang lutut. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" bisiknya. Beberapa hari kemudian, Selin datang menemuinya. Wajahnya tegas, rambutnya digerai, sorot matanya menusuk. Ia membawa Dani ke halaman samping, jauh dari telinga orang lain. "Kau sudah mulai curiga, kan?" tanya Selin tanpa basa-basi. Dani membelalak. "Apa maksudmu?" Selin menatap tajam. "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu kau mendengar sesuatu. Di rumah ini, tidak semua orang menginginkan Eyang tetap hidup. Ada yang ingin dia hilang, ada yang ingin menggantikan posisinya. Dan aku yakin, bukan kebetulan kalau Eyang bisa tersesat sampai dibuang di pinggir rel." Dani terperanjat. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Jadi benar, kakek tidak hilang begitu saja. Ada yang sengaja menyingkirkannya. Siapa? Siapa yang tega melakukan itu? Suara Dani bergetar. Selin menggeleng. "Belum saatnya kau tahu. Tapi satu hal yang harus kau mengerti. Dani, Eyang percaya padamu. Kau bukan sekadar orang asing yang menolongnya. Kau sudah jadi orang yang dia pilih untuk ada di sisinya." Dani menunduk. Hatinya gemetar. Ia merasa terlalu kecil untuk semua ini. Ia hanya pemulung, tak punya apa-apa. Mengapa ia ditarik masuk ke dalam pusaran besar ini?
Selin mendekat, menepuk bahunya. Mulai sekarang, jangan hanya diam. Buka matamu lebar-lebar. Dengarkan, perhatikan, catat. Aku butuh kamu. Dan Eyang juga butuh kamu. Kita harus tahu siapa yang berkhianat. Kata-kata itu menggetarkan hati Dani. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tatapannya kosong ke langit-langit kamar. Namun dalam hati, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi hanya pemulung biasa. Ia kini terikat pada rahasia besar keluarga ini. Dan di balik semua kemewahan rumah megah itu, Dani mulai melihat bayangan hitam yang menyelinap. Bayangan pengkhianatan, perebutan kuasa, dan dendam yang bisa menelan siapa saja. Sejak malam Selin menegaskan bahwa ada pengkhianat di rumah itu, Dani tidak pernah lagi memandang keluarga besar kakek dengan cara yang sama. Setiap langkahnya kini penuh kewaspadaan. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap gerak tubuh terasa menyimpan arti. Hari itu, suasana rumah besar tampak tenang di permukaan. Dari luar, semuanya terlihat indah. Taman dirawat rapi, kolam ikan berkilau, suara burung dari sangkar menambah teduh suasana. Namun di balik dinding-dinding marmer itu, Dani mulai merasakan hawa panas yang tidak terlihat. Saat makan siang, retakan itu semakin jelas. Anak pertama kakek, Ibu Selin seorang wanita elegan dengan gaun biru tua, beradu pandang tajam dengan adiknya, anak kedua. Suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Dani duduk di kursi ujung meja, merasa terjepit di antara ketegangan yang mengental. Ayah sudah tua, kata anak pertama. Suaranya berat. Kita harus membicarakan bagaimana masa depan keluarga ini. Perusahaan harus ada yang mengurus. Begitu juga yang lain. Yang lain itu apa maksudmu? Anak kedua menukas cepat. Alisnya berkerut. Kalau perusahaan, biarlah suamimu yang mengurus. Dia sudah terbukti cakap. Tapi kalau yang kau maksud organisasi ayah, itu bukan urusanmu. Meja mendadak sunyi. Kata, organisasi, meluncur begitu saja, membuat Dani tersentak. Ia melirik ke arah Selin yang duduk tenang di seberang. Wajah gadis itu tidak berubah, namun tatapannya menusuk seperti pedang. Menantu pertaman, ayah Selin, yang duduk di sisi istrinya, tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh perhitungan. Dani merasa ada sesuatu yang janggal dari pria itu. Cara bicaranya tenang, namun matanya seperti menyimpan ambisi. Kita semua tahu, ucap pria itu perlahan. Ayah mertua punya pengaruh besar. Tapi sudah waktunya dipikirkan siapa yang akan menggantikan beliau. Tidak mungkin selamanya dibiarkan menggantung. Kakek yang duduk di kursi roda hanya menatap kosong. Mulutnya tetap terkatup. Tapi jemarinya yang menggenggam tangan Dani bergetar halus. Dani merasakannya. Ia tahu, kakek sebenarnya mendengar dan memahami semua. Selin akhirnya bicara. Kalau bicara pengganti, sebaiknya jangan terburu-buru. Eyang masih ada. Dan soal siapa yang pantas, aku rasa itu bukan topik yang tepat di meja makan. Nada suaranya tenang tapi tegas. Semua terdiam. Namun Dani tahu, bukan berarti masalah selesai. Justru sebaliknya. Ucapan mereka meninggalkan bara yang siap membakar kapan saja. Sore itu, Dani berjalan menyusuri lorong panjang rumah besar. Ia sengaja memperhatikan lebih banyak hal. Matanya menangkap pelayan yang berlari kecil dengan wajah panik. Dari kejauhan, ia mendengar suara tinggi dari salah satu kamar. "Kenapa kamu lakukan itu tanpa sepengetahuanku?" teriak seorang wanita. "Aku tidak perlu lapor padamu. Semua ini untuk masa depan kita," sahut suara pria. Dani berhenti. Berdiri di balik pilar. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa melihat jelas siapa yang bertengkar. Tapi ia yakin itu salah satu pasangan menantu. Suara pintu dibanting keras. Lalu langkah kaki menjauh. Hati Dani semakin gusar. Potongan-potongan kecil ini seperti kepingan puzzle yang masih belum tersusun. Ia belum bisa melihat gambaran utuh. Tapi ia yakin ada seseorang yang tega menyingkirkan kakek demi ambisi. Malamnya, Selin memanggil Dani ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas,
Dindingnya dipenuhi rak buku, dan di meja besar terdapat peta serta berkas-berkas tebal. Selin duduk bersandar, menatap Dani lama. "Kau lihat sendiri kan?" tanyanya. Dani mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka seperti sedang berebut sesuatu. Selin mendecak pelan. Mereka bukan hanya berebut. Mereka ingin menguasai. Dan aku curiga, seseorang di antara mereka adalah alasan kenapa Eyang dulu bisa hilang. Kau tahu apa artinya? Dani menatapnya. Bingung. Artinya, ada yang sengaja membuang Eyang. Selin mengangguk. Ya, ada pengkhianat. Dan aku berjanji, aku akan menemukannya. Tapi aku tidak bisa sendiri. Aku butuh kau, Dani. Dani tertegun. Ia hanya pemulung. Apa yang bisa ia lakukan di tengah keluarga kaya yang penuh intrik? Namun sorot mata Selin begitu serius, membuatnya tak sanggup menolak. Mulai besok, kata Selin lagi, aku akan tunjukkan kepadamu siapa saja yang harus kau perhatikan. Dengarkan baik-baik. Jangan mudah percaya pada siapapun. Bahkan pada senyuman yang tampak manis sekalipun. Dani mengangguk perlahan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia sedang ditarik masuk ke pusaran yang jauh lebih besar daripada hidupnya dulu di rumah reot. Malam itu, saat ia kembali ke kamar, Dani menatap langit-langit lama sekali. Ingatan tentang rel, tentang tumpukan sampah, tentang pertemuan pertamanya dengan kakek, berkelebat di kepalanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Apa aku sanggup menghadapi semua ini? Aku hanya pemulung. Tapi kalau memang engkau menaruhku di sini, berarti ada alasan. Kuatkan aku. Di luar kamar, lorong panjang rumah besar itu sunyi. Namun di balik kesunyian itu, Dani tahu ada bayangan hitam yang sedang bergerak. Bayangan pengkhianatan yang suatu saat akan terbuka, menyakitkan sekaligus mengejutkan. Hari-hari di rumah besar itu terasa semakin menekan. Dani sudah lebih dari seminggu tinggal di sana, namun rasa asing tak pernah hilang. Kemewahan yang ada justru membuatnya semakin sadar betapa ia tidak berasal dari dunia ini. Setiap langkah, setiap tatapan orang-orang di sekitarnya seperti pisau yang mengiris pelan harga dirinya. Tapi genggaman tangan kakek yang tidak pernah lepas, sorot matanya yang penuh kepercayaan, dan kata-kata Selin yang selalu tegas, membuat Dani bertahan. Ia tahu, ia sedang ada di tengah pusaran besar. Pusaran yang sewaktu-waktu bisa menyeretnya jauh lebih dalam. Siang itu, suasana rumah mendadak riuh. Seorang pengawal berlari masuk, wajahnya panik. "Nyonya, Tuan, ada yang mencoba masuk lewat gerbang belakang," teriaknya. Semua penghuni rumah besar itu berkumpul di ruang utama. Dani berdiri di pojok, menggenggam erat karung goninya yang masih setia ia bawa kemanapun. Pengawal itu menjelaskan bahwa pagar belakang ditemukan terbuka, gemboknya rusak, dan ada jejak kaki yang tidak dikenal. "Siapa berani masuk rumah ini?" Menantu kedua bersuara lantang. Wajahnya merah, urat lehernya menegang. Selin melirik tajam. Justru itu yang aneh. Tidak sembarang orang bisa menembus penjagaan. Berarti ada orang dalam yang membiarkan ini terjadi. Ruangan mendadak hening. Semua mata saling pandang, penuh curiga. Dani merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia menoleh ke arah kakek, yang duduk di kursi roda. Wajahnya tampak tegang meski tetap diam. Hari itu menjadi titik balik. Sejak kejadian tersebut, Selin semakin gencar mengawasi pergerakan keluarga. Ia mengajak Dani berjalan menyusuri koridor, memperlihatkan bagaimana para pengawal ditempatkan, dan di mana letak kelemahannya. Dani mendengarkan, meski ia tidak sepenuhnya mengerti dunia pengamanan yang rumit. Tapi satu hal ia tangkap, ancaman itu nyata, dan datang dari orang yang seharusnya paling dekat. Malamnya, Dani tidak bisa tidur. Ia gelisah, memikirkan kata-kata Selin. Ada orang dalam. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Ia duduk di ranjang, menatap karung goni di sudut kamar. Karung yang dulu hanya berisi botol dan kardus bekas, kini menjadi pengingat siapa dirinya. Saat ia melamun, pintu kamarnya diketuk pelan. Selin masuk.
Wajahnya serius. Dani, ikut aku. Ada yang harus kau lihat. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong sepi. Hanya diterangi cahaya lampu redup. Suara langkah mereka bergema. Selin membawanya ke sebuah ruangan kecil di lantai bawah, yang jarang sekali digunakan. Dari balik pintu, terdengar percakapan samar. Dani menahan napas. Selin memberi isyarat untuk diam. Mereka mendekat, mengintip lewat celah pintu. Di dalam, terlihat menantu kakek suami putri kedua. Wajahnya penuh ambisi, matanya menyala-nyala. Ia berbicara dengan seseorang lewat telepon. Jangan khawatir, orang tua itu sudah pikun. Dia tidak lama lagi. Begitu waktunya tiba, organisasi akan jatuh ke tanganku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan Selin sekalipun. Dani terperanjat. Tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah Selin, yang wajahnya berubah dingin seperti baja. Pria itu melanjutkan. Suaranya semakin rendah namun penuh kebencian. Dulu aku sudah hampir berhasil. Seandainya saja pemulung itu tidak muncul dan merawatnya. Sekarang semua sudah selesai. Tapi tenang, aku akan cari cara lain. Dani merasa darahnya berdesir. Ia baru sadar, lelaki itulah yang sengaja menyingkirkan kakek dulu, membuangnya ke jalanan, berharap ia mati perlahan tanpa ada yang tahu. Ia ingin berteriak, tapi Selin menahan bahunya. Diam, jangan gegabah, bisik Selin. Mereka mundur perlahan, meninggalkan ruangan itu tanpa suara. Begitu sampai di lorong, Dani menatap Selin dengan wajah gemetar. Mbak, jadi benar, dia, pelakunya, menantu kedua. Selin mengangguk perlahan. Matanya tajam. Aku sudah curiga sejak lama. Paman paling ambisius. Paman tahu semua anak perempuan Eyang tidak bisa menggantikan. Jadi dia ingin mengambil alih organisasi itu. Dani menelan ludah. Pikirannya berputar. Semua mulai masuk akal. Kakek tidak hilang karena tersesat. Ia sengaja dibuang, dikhianati oleh orang yang seharusnya menjaga. Namun masih ada satu misteri yang belum terjawab. Mengapa kakek tetap memilih diam? Mengapa beliau belum juga bicara? Padahal kebenaran itu sangat penting. Selin menatap Dani dalam-dalam. Waktunya belum tepat. Tapi cepat atau lambat, Eyang akan bicara. Dan saat itu terjadi, segalanya akan berubah. Dani menggenggam tangannya, gemetar. Lalu aku harus apa, Mbak? Jangan kemana-mana. Tetaplah di sisi Eyang. Itu sudah cukup. Malam itu, Dani kembali ke kamarnya dengan hati berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Bayangan wajah kakek, bayangan tumpukan sampah tempat ia menemukannya, dan bayangan pria yang penuh ambisi itu berputar dalam benaknya. Di sudut kamar, karung goni lusuhnya terdiam. Dani menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku tidak tahu kenapa aku yang kau pilih untuk berada di sini. Tapi kalau memang ini jalanku, aku akan bertahan. Sampai kebenaran itu benar-benar terbuka. Dan malam itu, angin berhembus pelan melewati jendela besar rumah megah itu. Namun di balik keheningan, Dani tahu badai besar sedang menunggu. Badai yang akan mengguncang seluruh keluarga ini, dan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu suasana rumah besar berbeda. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Dani bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela besar. Burung-burung beterbangan di taman, sinar matahari menembus kaca, memantul di lantai marmer yang licin. Tapi entah kenapa, hatinya gelisah. Ia teringat percakapan yang diam-diam ia dengar bersama Selin semalam. Kata-kata menantu kedua kakek terus terngiang di kepalanya. Dulu aku sudah hampir berhasil. Seandainya pemulung itu tidak muncul. Kalimat itu menusuk, membuat Dani sadar betapa tipis garis yang memisahkan antara hidup dan mati kakek di masa lalu. Dengan langkah pelan, Dani menuju kamar kakek. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu masuk. Kakek sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tenang namun sorot matanya penuh arti. Dani menghampiri,
lalu jongkok di hadapannya. "Selamat pagi, Kek," ucapnya lirih. Kakek menoleh, matanya menatap lama. Lalu, sesuatu terjadi. Bibirnya yang selama ini terkatup mulai bergerak. Suara parau, lemah, tapi jelas, terdengar. "Dani." Dani tercekat. Jantungnya berdetak keras. Itu pertama kalinya ia mendengar suara kakek sejak seminggu merawatnya. Air mata langsung memenuhi pelupuk matanya. "Kek," kakek bicara. Suaranya bergetar. Kakek menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Jangan, tinggalkan aku." Dani menggenggam tangannya erat. "Saya tidak akan pergi, Kek. Saya di sini. Selalu." Pintu kamar terbuka. Selin masuk, membawa nampan berisi teh hangat. Ia tertegun mendengar suara itu. "Eyang?" Suaranya lirih, penuh harap. Kakek menoleh pada cucunya. Mata tuanya berair. Bibirnya bergerak lagi. "Jangan percaya pada semua," katanya patah-patah. Selin mendekat cepat, meletakkan nampan di meja. Ia berjongkok di samping kursi roda. "Siapa, Eyang? Siapa yang mengkhianati?" Kakek terdiam sejenak. Napasnya terengah. Lalu ia berbisik, nyaris tak terdengar. "Paman Mu. Dia yang membuangku." Kata-kata itu seperti ledakan. Dani membeku, tubuhnya gemetar. Selin menunduk, rahangnya mengeras. Kebenaran yang selama ini ia curigai kini keluar langsung dari mulut kakek. Namun belum sempat mereka mencerna lebih jauh. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat di lorong. Dani cepat berdiri, menoleh ke arah pintu. Sesaat kemudian, menantu kedua itu muncul. Wajahnya datar namun sorot matanya penuh selidik. "Ayah," katanya, pura-pura lembut. "Apa ayah sudah sarapan?" Dani dan Selin saling pandang. Mereka tahu, kata-kata kakek tadi tidak boleh keluar sembarangan. Bahaya bisa datang kapan saja. Selin segera berdiri, menutupi wajahnya yang tegang dengan senyum tipis. "Eyang baru saja minum teh. Kau tidak perlu khawatir." Menantu itu menatap tajam, seolah mencoba membaca suasana. Lalu ia tersenyum dingin. "Bagus. Jaga kesehatan ayah. Karena sebentar lagi, banyak hal penting yang harus diputuskan." Ia berbalik, melangkah keluar. Pintu tertutup. Hening kembali. Selin menatap Dani. Suaranya berbisik. "Dani, kita tidak boleh tinggal diam. Apa yang Eyang katakan barusan, itu kunci. Tapi kita harus hati-hati. Kalau dia tahu kita sudah mendengar kebenaran, dia bisa menyerang kapan saja." Dani mengangguk. Wajahnya tegang. Ia menggenggam tangan kakek lebih erat. "Kek, jangan takut. Saya janji, saya akan selalu di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Kakek menatapnya. Air mata menetes pelan di pipinya. Suara parau itu kembali keluar. "Terima kasih, anakku." Hati Dani seketika bergetar. Kata itu, "anakku," adalah kata yang tak pernah ia dengar dari siapapun. Sebagai yatim piatu, itu adalah mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Dan hari itu, Dani sadar, ia bukan lagi hanya pemulung yang kebetulan menemukan seorang kakek di pinggir rel. Ia kini sudah menjadi bagian dari rahasia besar. Dan di pundaknya ada tanggung jawab yang akan mengubah segalanya. Sejak kakek kembali bersuara dan menyebut menantu kedua sebagai dalang, Dani tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun berkali-kali. Telinganya selalu waspada pada suara langkah di lorong panjang rumah besar itu. Bayangan ancaman terasa semakin nyata. Selin pun berubah. Gadis yang biasanya tampak dingin kini lebih sering duduk berlama-lama di ruang kerja, membuka berkas lama, menelpon orang-orang yang Dani tidak kenal, dan sesekali berbisik pada pengawal yang ia percayai. Dani tahu, Selin sedang menyusun sesuatu. Suatu malam, Selin memanggil Dani masuk ke ruang kerja. Ruangan itu hanya diterangi lampu meja, menciptakan bayangan panjang di dinding yang penuh rak buku. Di atas meja terbuka sebuah map tebal berisi catatan dan foto. "Dani," suara Selin rendah. "Aku sudah lama mencurigai paman itu.
Tapi kata-kata Eyang membuat semuanya jelas. Masalahnya, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kalau kita salah langkah, dia akan membalikan keadaan, dan kita yang akan terlihat seolah-olah berniat menjatuhkan keluarga sendiri. Dani menelan ludah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulkan bukti. Setiap langkahnya, setiap orang yang ia temui. Aku sudah menugaskan 2 pengawal yang bisa dipercaya untuk membuntutinya. Tapi aku butuh kau juga. Dani, kau orang yang tidak ia duga. Dia menganggapmu pemulung yang tidak mengerti apa-apa. Itu keuntungan kita. Dani menunduk. Ia merasa kecil. Tapi tatapan Selin membuatnya berani. Saya akan coba, Mbak. Demi Eyang. Keesokan paginya, Dani mulai mengamati. Ia sengaja berkeliling rumah, pura-pura membantu perawat menyiapkan sarapan kakek, atau sekadar berjalan di lorong sambil membawa karung goninya. Dari sudut matanya, ia melihat menantu itu sering berbisik dengan seseorang di halaman samping. Wajahnya penuh rahasia. Suatu sore, saat semua sedang sibuk di ruang tamu, Dani sengaja berjalan ke arah garasi. Di sana ia mendengar suara telepon. Suara pria itu jelas sekali. Jangan datang lewat depan. Gunakan pintu samping, seperti biasa. Malam ini, aku tidak mau ada yang tahu. Dani menahan napas. Ia berjongkok di balik mobil, menunggu. Setelah suara itu hilang, ia segera berlari kecil kembali ke kamarnya. Dadanya berdegup keras. Malam itu, Dani menceritakan pada Selin apa yang ia dengar. Selin menatapnya lama, lalu berkata, "Bagus, itu artinya kita punya jejak. Malam ini kita ikuti dia." Langit malam penuh bintang ketika Dani dan Selin keluar diam-diam lewat pintu belakang. Mereka berjalan perlahan, menembus taman gelap yang hanya diterangi lampu taman kecil. Dari kejauhan, mereka melihat menantu itu melangkah cepat, didampingi 1 orang asing berbadan kekar. Mereka berhenti di sebuah gudang kecil di sisi rumah, gudang yang jarang digunakan. Dani dan Selin bersembunyi di balik pohon besar, mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, pria itu menurunkan koper besar berisi uang tunai. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya penuh ambisi. "Ini untuk memastikan semuanya berjalan lancar," katanya pada orang asing itu. "Kalau orang tua itu kembali menghalangi, habisi saja. Jangan sampai ada yang tahu siapa dalangnya." Dani hampir bersuara, tapi Selin menahan mulutnya dengan telapak tangan. Mata Selin menyala tajam. Wajahnya murka namun tetap tenang. Mereka menunggu sampai percakapan selesai. Begitu pria itu pergi, Selin menarik napas panjang. "Sekarang kita punya bukti. Uang itu, saksi itu, semua cukup untuk menjatuhkannya. Tapi kita tidak bisa gegabah. Kita harus tunggu waktu yang tepat." Dani mengangguk. Masih terengah-engah. Hatinya campur aduk. Marah, takut, tapi juga lega karena akhirnya kebenaran mulai terlihat. Ia menatap Selin. Suaranya bergetar. "Mbak, kalau dia berani bilang, habisi saja, berarti nyawa kakek masih dalam bahaya." Selin menatapnya serius. "Betul. Itu sebabnya kita tidak boleh lengah. Mulai malam ini, kau tidur di kamar Eyang. Jangan tinggalkan dia sendirian. Aku tidak percaya pada siapapun di rumah ini, kecuali kau." Malam itu, Dani tidur di lantai kamar kakek, tepat di samping kursi roda. Karung goninya ia jadikan bantal. Ia menatap wajah tua itu yang tertidur tenang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi dia. Kalau benar aku ditakdirkan ada di sini, maka jangan biarkan aku gagal." Dan di luar kamar itu, lorong rumah besar terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah bayangan pengkhianatan sudah merayap semakin dekat. Malam itu rumah besar tampak tenang dari luar. Lampu taman berkelip lembut. Suara jangkrik berpadu dengan semilir angin. Namun bagi Dani, yang berbaring di lantai kamar kakek, malam itu terasa panjang dan penuh waspada. Ia tidur setengah terjaga, telinganya tajam mendengar setiap bunyi. Kakek berbaring di ranjang, sudah terlelap. Wajah tuanya damai,
seolah semua beban hilang dalam tidur. Dani menatapnya, lalu menoleh ke arah pintu. Karung goninya ia letakkan di samping tubuh, seperti senjata yang siap ia peluk kapan saja. Menjelang tengah malam, suara berderi terdengar dari luar kamar. Dani segera membuka mata. Nafasnya tertahan. Ia meraih karungnya, berdiri perlahan, lalu menempelkan telinga ke pintu. Ada langkah kaki, pelan, berhenti tepat di depan kamar. Tangan Dani berkeringat. Ia menoleh sebentar ke arah kakek, memastikan beliau masih terlelap. Lalu pintu bergerak. Pegangan pintu diputar perlahan. Dani cepat berdiri tegak, menunggu. Pintu terbuka, dan dua sosok masuk. Wajah mereka ditutupi masker hitam, tubuh kekar, langkah mantap. Salah satunya memegang benda panjang seperti besi. Satunya lagi membawa tas kecil. Gerakan mereka jelas. Mereka tidak berniat baik. Dani menahan napas. Dadanya bergemuruh. Ia ingin berteriak, tapi takut membangunkan kakek. Maka ia memilih berdiri menghadang. "Siapa kalian?" bisiknya keras. Kedua orang itu terkejut. Lalu salah satunya melangkah maju. "Menyingkirlah, bocah." Suaranya berat, kasar. Dani menolak mundur. "Kalian tidak boleh sentuh kakek." Pria bertopeng itu langsung mengayunkan besi. Dani menunduk cepat. Besi menghantam lemari kayu. Pecahannya berhamburan. Dani melawan dengan apa yang ada. Ia meraih karung goninya, melemparkannya keras ke wajah pria itu. Baju-baju dan benda lain di dalam karung menimbulkan suara gaduh. Cukup membuat lawannya oleng. Pria satunya maju, mendorong Dani hingga terjatuh. Lutut Dani terbentur keras ke lantai. Rasa sakit menusuk. Namun ia bangkit lagi. Tubuhnya gemetar tapi tekadnya lebih keras. Di tengah kekacauan itu, kakek terbangun. Matanya membelalak, melihat dua sosok asing di kamarnya. Suaranya parau, tapi cukup keras. "Dani, hati-hati." Itu pertama kali kakek berteriak begitu lantang sejak lama. Dani semakin bersemangat. Ia menyerang lagi. Kali ini mendorong pria bertopeng ke arah jendela. Mereka bergulat. Tubuhnya terhempas ke kursi. Napas Dani terengah-engah. Tapi matanya penuh tekad. Suara gaduh akhirnya menarik perhatian. Pintu kamar terbuka lebar. Dan beberapa pengawal masuk, dipimpin Selin. Wajahnya tegang. Matanya membara. "Tangkap mereka!" teriaknya. Pertarungan berubah cepat. Para pengawal dengan sigap melumpuhkan kedua pria bertopeng. Besi panjang terhempas ke lantai. Tas kecil jatuh terbuka, berisi cairan misterius dalam botol kaca. Selin menatap benda itu. Rahangnya mengeras. "Racun," katanya datar. Dani tertegun. Jadi benar. Malam ini kakek hampir dihabisi. Ia menoleh pada kakek, yang tubuhnya gemetar di ranjang. Dani segera berlari, berlutut di sampingnya. "Kek, tidak apa-apa. Saya di sini. Saya janji tidak akan biarkan siapapun menyakitimu." Kakek menggenggam tangannya erat. Air mata menetes dari sudut matanya. "Anakku, kau penyelamatku." Selin berdiri, menatap kedua pria bertopeng yang kini sudah diikat. Matanya dingin. Sorotnya tajam menusuk. "Kita akan tahu siapa yang mengirim mereka. Aku tidak akan biarkan ini berhenti di sini." Dani menatap Selin. Tubuhnya masih bergetar karena adrenalin. Dalam hatinya ia tahu, malam ini hanyalah awal. Dalang sebenarnya masih bebas, dan mereka pasti akan mencoba lagi. Namun ada satu hal yang membuat Dani mantap. Ia tidak lagi sendiri. Ia punya Selin, ia punya kakek, dan ia punya keberanian yang lahir dari ketulusan. Apapun yang akan datang, ia siap menghadapinya. Malam itu, rumah besar tidak lagi sunyi. Semua orang terbangun. Hiruk-pikuk memenuhi lorong. Tapi bagi Dani, keheningan batinnya pecah oleh sebuah kesadaran. Rahasia semakin dekat untuk terungkap, dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi setelah penyerangan, rumah besar itu tidak lagi sama. Semua penghuni terlihat gelisah. Wajah-wajah mereka tegang. Lorong panjang yang biasanya sunyi kini dipenuhi langkah cepat para pengawal.
Dani berjalan mengikuti Selin menuju ruang utama, di mana semua anggota keluarga telah berkumpul. Di tengah ruangan, dua pria bertopeng yang semalam ditangkap sudah duduk terikat di kursi. Wajah mereka babak belur, mata penuh ketakutan. Selin berdiri tegak di hadapan semua orang. Matanya tajam, suaranya mantap. Semalam ada upaya pembunuhan terhadap Eyang, katanya lantang. Dua orang inilah pelakunya. Mereka membawa racun. Tujuan mereka jelas, menghabisi nyawa Eyang. Ruangan mendadak ribut. Beberapa orang terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang pura-pura kaget dengan ekspresi berlebihan. Dani berdiri di samping kakek, merasakan tangan tua itu kembali menggenggam jemarinya erat. Selin melanjutkan, tapi mereka tidak bertindak sendiri. Ada yang memerintah mereka. Ada orang dalam yang menjadi dalang. Dan aku tahu siapa orang itu. Hening. Semua mata menatap Selin. Ia menoleh ke salah satu menantu, suami putri kedua, yang sejak awal terlihat gelisah. Sorot mata Selin menembus bagai pisau. Paman. Pria itu tersentak. Apa maksudmu? Jangan sembarangan menuduh. Selin melangkah maju. Ia membuka map yang sudah disiapkan, memperlihatkan foto-foto dari pengawal yang membuntuti semalam. Ada gambar pria itu bertemu orang asing di luar rumah. Ada pula foto koper berisi uang yang diserahkan. Semua bukti terpampang jelas. Wajah pria itu pucat. Keringatnya menetes. Matanya berputar mencari alasan. Itu hanya urusan bisnis. Kau tidak tahu apa-apa. Selin menatapnya tajam. Urusan bisnis? Kalau begitu mengapa racun ditemukan di tas orang suruhanmu paman? Mengapa dalam percakapan semalam kau menyebut, orang tua itu sudah pikun dan harus dihabisi? Suasana ruangan mendidih. Anak pertama kakek terperangah, menatap iparnya dengan amarah. Jadi benar kau yang tega membuang ayah ke jalanan dulu? Kakek tiba-tiba mengangkat tangan. Semua terdiam. Bibir tuanya bergetar. Lalu suara parau terdengar. Dia, benar, dialah yang membuangku. Menantuku sendiri. Kata-kata itu bagai palu menghantam ruangan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Semua tatapan kini tertuju pada pria itu. Penuh benci dan jijik. Pria itu gemetar. Lalu tiba-tiba berteriak. Ya, aku yang melakukannya. Karena aku yang paling pantas. Aku lebih layak daripada semua anak perempuanmu yang lemah. Aku yang harus mewarisi kekuasaan itu. Suasana pecah. Anak-anak kakek berteriak marah. Sebagian menangis. Selin melangkah maju. Wajahnya dingin. Paman salah besar. Paman pikir dengan membuang Eyang paman bisa duduk di kursinya? Justru malam ini semua topengmu runtuh. Kau hanyalah pengkhianat. Dani berdiri di samping kakek. Tubuhnya bergetar menyaksikan drama itu. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat rahasia sebesar ini terungkap di depan matanya. Pengawal segera membawa pria itu pergi. Meski ia masih berteriak-teriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Aku seharusnya yang jadi penerus. Bukan kalian. Bukan cucu perempuan itu. Dan bukan pemulung hina itu. Kata-kata terakhir itu menusuk hati Dani. Tapi ia menggenggam tangan kakek lebih erat. Menatap lurus ke depan. Ia tahu, hinaan itu tidak lagi berarti. Yang terpenting kini, kebenaran sudah terbuka. Selin menoleh ke arah Dani, menatapnya dengan sorot mata penuh arti. Mulai hari ini, permainan sudah berubah. Kita sudah tahu siapa musuh sebenarnya. Dan kini, Eyang harus memilih siapa penerus yang sah. Ruangan kembali sunyi. Semua menunggu keputusan kakek. Lelaki tua itu menatap sekeliling. Lalu menatap lama pada Selin dan Dani. Air mata menetes di pipinya. Tapi suaranya tegas meski parau. Aku sudah memilih. Kalimat itu menggantung, membuat semua orang menahan napas. Semua orang di ruang utama menahan napas. Mata mereka tertuju pada kakek yang duduk di kursi roda. Lelaki tua itu mengangkat tangannya perlahan. Gemetar tapi penuh wibawa. Ruangan sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding yang terasa makin lambat. Anak-anak kakek menunduk. Sebagian menahan tangis.
Menantu yang baru saja diseret pengawal masih berteriak di kejauhan. Suaranya samar namun penuh amarah. Kakek menoleh pada Selin. Mata tuanya berkaca-kaca, tapi sorotnya mantap. Kau, Selin, cucuku. Hanya kau yang mewarisi keberanianku, hatiku, dan darahku. Kau yang akan meneruskan semuanya. Organisasi ini, keluarga ini, ada di tanganmu. Selin menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Ia berlutut di samping kursi roda, menggenggam tangan kakek erat. Eyang, aku tidak pernah meminta ini. Tapi kalau itu keputusanmu, aku akan menjaganya. Demi keluarga kita. Demi nama baikmu. Semua orang di ruangan terdiam, sebagian mengangguk, sebagian hanya tertegun. Dani berdiri tak jauh. Hatinya bergetar menyaksikan momen itu. Ia merasa kecil, tapi sekaligus bangga karena berada di tengah peristiwa besar. Kakek kemudian menoleh pada Dani. Mata tuanya menatap penuh kasih. Dan kau, Dani. Suaranya parau tapi mantap. Kau bukan darahku, tapi hatimu. Jauh lebih murni daripada siapapun di ruangan ini. Kau menolongku tanpa tahu siapa aku. Kau merawatku saat aku tak berdaya. Itu lebih berharga dari semua kekayaan. Dani tercekat. Dadanya sesak. Matanya panas. Kek, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Saya tidak pantas berdiri di sini. Saya hanya pemulung. Kakek menggeleng pelan. Tidak, mulai sekarang, kau bukan lagi pemulung. Kau adalah keluarga. Kau akan selalu berada di sisi Selin. Aku ingin kau jadi pelindungnya, sahabatnya, dan penopangnya. Kau adalah anakku, Dani. Air mata Dani jatuh tanpa bisa ditahan. Seumur hidup, ia tidak pernah mendengar kata itu. Anak. Kata yang selalu ia rindukan sejak menjadi yatim piatu. Ia berlutut di hadapan kakek, menangis sambil menggenggam tangannya. Terima kasih, Kek, terima kasih. Selin menoleh pada Dani, matanya penuh ketegasan bercampur haru. Mulai sekarang, kita berjalan bersama. Aku di depan, dan kau di sampingku. Kita tidak akan biarkan siapapun merusak warisan ini. Sorak setuju mulai terdengar dari sebagian keluarga yang akhirnya menerima. Namun Dani tahu, tidak semua akan mudah. Masih ada sisa bayangan gelap. Masih ada dendam dari pihak yang tersingkir. Tapi di dalam hatinya, ia sudah siap. Kakek menutup mata pelan. Napasnya tenang, lalu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan di pinggir rel, wajahnya terlihat damai. Hari itu, rumah besar menyaksikan lahirnya pemimpin baru, Selin, cucu yang berani. Dan di sampingnya, seorang pemulung miskin yang dulu dianggap tak berarti, kini berdiri sebagai pelindung dan keluarga sejati. Dan bagi Dani, hari itu bukan hanya akhir dari kesendiriannya. Itu adalah awal dari hidup baru, hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup di mana ia bukan lagi hanya memulung botol bekas, melainkan memungut kembali arti sebuah keluarga, harga diri, dan cinta yang tulus. Cerita selesai. Subhanallah. Kisah ini memberi pelajaran berharga. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, bisa mengubah jalan hidup kita tanpa kita duga. Dani, seorang pemulung miskin yang sering dihina, justru diangkat derajatnya karena ketulusannya merawat seorang kakek yang tak berdaya. Dari hidup sepi dan penuh kekurangan, ia dipertemukan dengan keluarga besar yang penuh rahasia. Dan akhirnya, ia menemukan arti keluarga sejati yang selama ini ia rindukan. Sahabat semuanya, semoga cerita ini menyentuh hati kita semua. Ingatlah, jangan pernah meremehkan kebaikan, meski terlihat kecil. Karena setiap niat tulus akan dibalas dengan cara yang tak terduga oleh Allah. Sebelum video ini berakhir, jika kalian suka dengan kisahnya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.